Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Cahya Gumelar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari LPTK Universitas 11 Maret. Saya mengajar di SMK Negeri 57 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran praktik PPL Aksi 2 kelas 10 Seni Karawitan dengan materi pengertian titik laras vokal, jenis dan penyebutan vokal karawitan, membaca nada dan not vokal, serta simbol musik pada partitur vokal. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan media berbasis website dengan model pembelajaran problem based learning, moda luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita mulai belajar lagi tentang materi pembelajaran karawitan. Sebelum dimulai, silakan lihat di bawahnya atau di kolom mejanya. Jika ada sampah, silakan dibuang ke tong sampah yang ada di luar sana ya. Silakan. Ya anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Oke. Siap untuk melakukan pembelajaran ya? Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 28 Oktober, yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, maka baik kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Dimohon untuk berdiri. Saya Pak. Ratu, Hadir Pak. Aulia, Hadir. Irsyad. Ya, sudah semuanya di absen ya. Ada yang belum di absen? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa itu pengertian titik laras vokal, jenis-jenis vokal, dan di akhir nanti kita akan praktek bagaimana cara menyanyikan vokal dengan baik dan benar. Nah, tujuannya nanti agar kalian bisa menerapkan ilmu vokal ini ke dalam karawitan yang kita pelajari nanti. Karena karawitan berhubungan dengan vokal dan instrumen. Ya, kalau tujuan pembelajaran kali ini nanti akan Bapak sajikan video untuk menggali pengetahuan kita terkait dengan titik laras vokal, dan nanti di akhirnya kita akan praktik bersama-sama menirukan suara vokal atau menyanyikan. Nanti akan Bapak kasih partitur yang sudah Bapak siapkan. Anak-anak, kita sudah menyaksikan tayangan yang video yang tadi. Apa yang kalian lihat dari tampilan video tersebut? Ya, silakan berikan komentar. Saya Pak.
Ya, Tentang penampilan karawitan. ya bagus. Saya Pak. Ya silakan. Tentang vokal Pak. Vokal ya. Anak-anak, di sini Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah mengetahui definisi apa yang dimaksud dengan titel vokal? Silakan angkat tangannya. Silakan jawab. Titik laras yang dikhususkan untuk vokal karawitan Pak. Ya, jawaban yang tepat. Nah, anak-anak, yang kedua, dari tayangan video tadi kita lihat suara penyanyi. Betul tidak? Betul. Ada yang bisa menyebutkan apa nama sebutan penyanyi tersebut pada karawitan? Silakan kita kenal. Saya Pak. Ya, silakan. Sinden Pak. Saya Pak. Silakan. Ridwan. Saya Pak. Silakan. Wira Suara. Ya, betul. Semua jawaban betul. Ya. Oke, anak-anak, kaitannya dengan karawitan itu tidak jauh dengan notasi atau tangga nada. Ini merupakan notasi angka pada karawitan Betawi. Nah, ada beberapa fungsi dari kita harus wajib memahami vokal, diantaranya sebagai dasar pijakan. Yang kedua, sebagai acuan bagi pemain musik. Yang ketiga ada sebagai acuan yang digunakan untuk penyanyi vokal. Pada saat dia memahami titik laras, dia akan bisa membaca ini nada apa, ini tangga nada apa, dan nadanya seperti apa. Dia akan mengetahui itu semua. Nah, vokal berhubungan dengan suara manusia baik laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang Bapak ingin kalian menyebutkan suara apa aja yang bisa dihasilkan oleh manusia. Angkat tangannya coba. Saya Pak. Ya, silakan. Suara anak-anak, suara dewasa perempuan, suara dewasa laki-laki. Ya, betul. Ada 3 jenis suara manusia. Yang pertama, ada suara apa tadi bareng-bareng? Suara anak-anak. Yang kedua, suara dewasa perempuan, dan yang ketiga suara dewasa laki-laki. Itu semua berbeda. Nah, kita sebenarnya bisa membedakan 3, suara anak, suara perempuan, dewasa, dan laki-laki. Kalau suara anak umumnya sama, range-nya sama, karakternya sama. Untuk suara laki-laki akan 3 perbedaan, ada 3 tingkatan. Yang ada yang bisa menyebutkan suara laki-laki itu apa aja? Silakan angkat tangannya. Saya Pak. Ya, silakan. Sopran, suara tinggi perempuan. Ya. Mezzo sopran, suara sedang perempuan. Alto, suara rendah perempuan. Ya, betul. Ada 3 jenis suara perempuan. Yang pertama apa tadi kata temennya? Sopran merupakan suara tinggi perempuan. Ada lagi yang kedua apa? Mezzo sopran, suara sedang perempuan. Dan yang ketiga ada alto, suara rendah perempuan. Itulah ketiga jenis suara perempuan. Ada lagi 3 jenis suara pria dewasa. Ada yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Ya, silakan. Tenor suara tinggi laki-laki Pak. Bariton suara sedang laki-laki. Bass suara rendah laki-laki. Ya, betul jawaban dari Irsyad tadi. Nah, itulah ketiga jenis suara. Suara anak-anak, suara perempuan dewasa, dan suara laki-laki dewasa. Nah, dalam bernyanyi ada beberapa jenis vokal ya yang perlu kita ketahui. Adakah yang bisa menyebutkan apa penyebutan seorang pria atau wanita bernyanyi tanpa diiringi instrumen? Silakan angkat tangannya. Saya Pak. Silakan. Akapela. Ya, betul. Anak-anak, ada lagi sebutannya, yaitu yang kedua ada unisono. Unisono, satu lagu dinyanyikan secara kelompok paduan suara dengan satu suara. Nah, selanjutnya ada kor. Kor itu bernyanyi lebih dari satu suara. Ya. Istilah lainnya, kor itu biasa disebut vokal group. Selanjutnya ada solo. Solo itu bernyanyi sendiri. Sekarang kita akan praktek menyanyikan berdasarkan partitur. Sebelumnya Bapak akan kasih dulu pengetahuan sedikit tentang membaca nada.
Yang pertama, lihat di depan sini. Nah, yang pertama, angka 1 menunjukkan nada do. 2 re. 3 mi. 4 fa. 5 sol. 6 la. 7 si. 1 do. Nah, ya, Bapak akan membagikan partiturnya. Kita belajar bersama-sama untuk menyanyikan apa yang ada di partitur ini. Oke anak-anak, sekarang kita buat kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Silakan maju ke depan. Oke, sekarang kita bersama-sama menirukan suara yang Bapak mainkan di alat musik ini. Ya, dengarkan lalu tirukan. Do, re, mi, sol, la, turun, sol. Oke. Nah, di situ lihat. Di situ bener nggak nadanya? Salah. Coba kita dengerin dari la sekarang ya. La, turun, sol. Nah, itu penting bagi kita menyanyikan sesuai dengan instrumen. Sebelum kita melanjutkan sampai sini ada pertanyaan, silakan angkat tangannya. Saya Pak. Oke, silakan. Di partitur ini ada angka 6 di garis miring itu nada apa ya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. 6 jika ada stripnya itu dibaca apa? Le. Nah, kalau 6 tadi nadanya apa? La. Nah, jadi kalau ada stripnya itu sama dengan turun, berarti apa nadanya? Le. Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama ya berdasarkan partitur itu. Ikuti nada yang Bapak mainkan. Nah, nada dasarnya di sini. Mi, do, la, mu, la. Mi, mi, sol, mi, re, mi, sol, re. Mi, mi, sol, mi, do, re, la, do. La, do, re, mi, la, do, si, la. La, do, re, mi, sol, re, la, sol. Oke anak-anak, selanjutnya ini Bapak ada lembaran LKPD, lembar kompetensi peserta didik. Silakan diisi ya agar Bapak mengetahui sejauh mana pemahaman dari kalian terhadap materi kali ini. Oke anak-anak, silakan diisi. Bapak kasih kesempatan 10 menit. Silakan dikerjakan. Ya anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Apa itu titilaras vokal? Tadi kita bersama-sama. Titilaras yang berhubungan dengan suara manusia. Tadi ada jenis suara manusia, ada berapa tadi? 3. Ada apa aja tadi? Suara suara dewasa perempuan dan suara dewasa laki-laki. Terus ada lagi tadi ada jenis-jenis bernyanyi. Ada apa tadi? Akapela. Apalagi tadi ada unisono bernyanyi satu suara. Kita nyanyikan tadi. Ada lagu apa tadi? Ciri-ciri yang bermain dalam tangan ada apa? Do sama dengan D. Dengan birama? Ya, silakan buat cover lagu berdasarkan notasi yang tadi telah Bapak berikan. Diedit menggunakan aplikasi, bisa aplikasi KineMaster atau aplikasi CapCut. Untuk selanjutnya kita mengakhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.